Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Faradis, kelas RH dengan NPM 2024 14500 428. Terima kasih. Dadah. Dan saya Muhammad Kevin, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, kelas RH pagi semester 1 dengan NPM 2024 14500 414. Manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan yang namanya kerjasama, baik kerjasama di dalam organisasi maupun antar organisasi badan usaha itu sendiri. Pengertian kerjasama dan penggabungan badan usaha. Kerjasama adalah bentuk kolaborasi antara dua atau lebih badan usaha untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan penggabungan badan usaha adalah proses di mana dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu entitas yang baru. Nah, selanjutnya adalah tujuan kerjasama badan usaha. Nah, kita di sini tujuannya ada 4, padahal banyak, tapi kita ngambil cuma 4. Yang pertama adalah memperluas pasar, berbagi risiko, meningkatkan kualitas dan inovasi, mengakses teknologi dan pengetahuan. Nah, kalau memperluas pasar itu memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru dan memperluas jangkauan pelanggan, meningkatkan peluang bisnis. Yang kedua, berbagi risiko. Berbagi risiko ini membantu dalam mengurangi risiko dengan berbagi beban finansial, operasional, dan strategis antara para mitra. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan inovasi. Dapat mempercepat proses pengembangan produk dan inovasi dengan menggabungkan berbagai keahlian dan perspektif, mengakses teknologi dan pengetahuan. Nah, perusahaan dapat memanfaatkan keahlian, teknologi, dan inovasi dari mitra untuk meningkatkan produk dan layanan mereka. Tujuan-tujuan ini membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan strategis, mengatasi tantangan dan peluang baru di pasar dan meraih peluang baru di pasar. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama badan usaha. Yang pertama, aliansi strategis. 2 atau lebih perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan strategis tertentu tanpa membentuk entitas baru. Ini bisa melibatkan kerjasama dalam riset dan pengembangan, pemasaran, atau distribusi. Yang kedua, konsorsium. Kelompok perusahaan bekerja sama untuk menyelesaikan proyek besar atau memenuhi kontrak yang tidak dapat dilakukan secara individual. Biasanya digunakan dalam proyek infrastruktur atau teknologi besar. Yang ketiga, merger dan akuisisi. Penggabungan atau akuisisi antara 2 atau lebih perusahaan untuk membentuk satu entitas baru, atau untuk mengintegrasikan perusahaan yang diakuisisi ke dalam perusahaan yang lebih besar. Yang keempat, partnership. 2 atau lebih perusahaan atau individu berkolaborasi untuk menjalankan bisnis bersama, berbagi keuntungan, risiko, dan tanggung jawab. Ini bisa dalam bentuk kemitraan umum atau terbatas. Yang kelima, joint venture atau usaha patungan. 2 atau lebih perusahaan membentuk entitas baru yang dimiliki secara bersama untuk tujuan bisnis tertentu. Masing-masing pihak menyumbang modal dan sumber daya serta berbagi keuntungan dan risiko. Bentuk kerjasama ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses keahlian, sumber daya, dan peluang baru, serta memperkuat posisi mereka di pasar. Nah, selanjutnya adalah faktor pendorong penggabungan badan usaha. Penggabungan badan usaha seringkali dipicu oleh berbagai faktor strategis dan operasional. Nah, yang pertama adalah akses ke sumber daya dan teknologi. Penggabungan memungkinkan perusahaan untuk mengakses teknologi baru, keahlian, dan sumber daya yang sebelumnya tidak tersedia, sehingga mendorong inovasi dan pengembangan produk. Kedua, peluang pertumbuhan. Dengan bergabung, perusahaan dapat memasuki pasar baru dan memperluas jangkauan geografis, meningkatkan potensi pertumbuhan dan pendapatan. Nah, yang ketiga, sinergi.
Penggabungan dapat menciptakan sinergi antara perusahaan yang bergabung seperti mengoptimalkan proses, berbagai infrastruktur, dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, peningkatan akses modal. Entitas gabungan seringkali memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya finansial dan modal yang dapat mendukung ekspansi dan investasi strategis. Nah, yang kelima, perbaikan struktur dan organisasi. Penggabungan memungkinkan perusahaan untuk menyederhanakan struktur organisasi, mengurangi redundasi, dan memperbaiki efisiensi operasional. Yang keenam, pengurangan persaingan. Dengan bergabung, perusahaan dapat mengurangi jumlah pesaing di pasar yang dapat memberikan keuntungan kompetitif dan meningkatkan posisi pasar. Yang ketujuh dan yang terakhir, peningkatan kapabilitas manajerial. Penggabungan seringkali membawa manajemen yang lebih berpengalaman dan beragam, dan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan strategi perusahaan. Faktor-faktor ini seringkali menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan yang mempertimbangkan penggabungan sebagai strategi untuk meningkatkan nilai dan posisi mereka di pasar. Setelah kita mempelajari kerjasama badan usaha dan faktor pendorongnya, apa saja sih jenis-jenis penggabungan badan usaha itu sendiri? Jenis-jenis penggabungan usaha. Penggabungan badan usaha dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Akuisisi, 2. Merger, dan 3. Konsolidasi. Apakah itu akuisisi? Akuisisi adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mengembangkan bisnis atau mempercepat pertumbuhan sebuah perusahaan. Aksi korporasi akuisisi sangat umum dilakukan dalam praktis bisnis, baik di Indonesia maupun kancah global. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksi korporasi yang dilakukan sebuah perusahaan dengan membeli sebagian besar atau seluruh saham dari perusahaan lainnya untuk mendapat kontrol atas perusahaan tersebut. Nah, dengan demikian, perusahaan yang mengakuisisi bisa membuat keputusan mengenai pengelolaan aset di perusahaan yang telah diakuisisi tanpa perlu melalui persetujuan dari pemegang saham. Nah, apa sih tujuan akuisisi ini? Tujuannya yaitu untuk mencari kesempatan bisnis yang lebih luas, pangsa saham yang lebih besar, meningkatkan sinergi, mengurangi biaya produksi, melakukan ekspansi usaha, strategi menumbuhkan perusahaan, mengurangi kelebihan kapasitas dan kompetisi, serta untuk mendapatkan teknologi baru. Diberitakan oleh Kompas.com, salah satu akuisisi yang baru saja terjadi yaitu entitas usaha Grup Djarum, yakni PT Global Digital Niaga alias Blibli.com, bersiap mengakuisisi saham PT Supra Boga Lestari Tbk. Hal ini sebagai langkah untuk mempercepat perluasan ekosistem bisnis e-commerce yang dijalankan oleh Blibli.com. Jenis penggabungan badan usaha selanjutnya adalah merger. Merger atau penggabungan bersumber dari Investopedia. Penggabungan adalah penggabungan sukarela dua perusahaan dengan persyaratan yang secara umum setara menjadi satu bahan usaha baru. Perusahaan yang setuju untuk bergabung kira-kira setara dalam hal ukuran, pelanggan, dan skala operasi. Karena hal ini, istilah penggabungan yang setara terkadang digunakan. Tidak seperti akuisisi, penggabungan pada umumnya sukarela dan melibatkan satu perusahaan yang secara aktif membeli perusahaan lain. Nah, apa saja sih jenis merger yang dapat dilakukan perusahaan? Merger atau penggabungan ini terbagi menjadi 5 jenis, yaitu penggabungan horizontal, penggabungan vertikal, penggabungan perluasan pasar, penggabungan perluasan produk, dan penggabungan konglomerat. Penggabungan horizontal adalah penggabungan antar perusahaan yang bersaing secara langsung satu sama lain dalam hal ini produk dan pasar. Salah satu contoh merger horizontal di Indonesia adalah penggabungan perusahaan IndiHome dan Telkomsel pada 1 Juli 2023. Penggabungan vertikal yaitu penggabungan antara perusahaan-perusahaan yang berada di sepanjang jalan rantai pasokan yang sama. Misalnya, perusahaan retail industri suku cadang mobil bergabung dengan perusahaan yang memasok bahan baku untuk suku cadang mobil. Yang ketiga, penggabungan perluasan pasar. Penggabungan antara perusahaan-perusahaan di pasar yang berbeda yang menjual produk atau layanan yang serupa. Contohnya yaitu aplikasi Facebook dengan WhatsApp. Penggabungan perluasan produk.
Penggabungan perluasan produk adalah penggabungan antara perusahaan-perusahaan di pasar yang sama yang menjual produk atau layanan yang berbeda tetapi terkait. Contoh merger. Perluasan produk yaitu akuisisi mobil link Telkom oleh Broadcom. Broadcom menangani pembuatan sistem dan chip perangkat keras jaringan area pribadi Bluetooth untuk LAN nirkabel. Jenis yang kelima ada penggabungan konglomerat. Penggabungan konglomerat adalah penggabungan antara perusahaan-perusahaan yang tidak terkait dalam kegiatan bisnis. Misalnya perusahaan pakaian membeli perusahaan perangkat lunak. Dan yang ketiga dari yang terakhir dari jenis-jenis penggabungan badan usaha yaitu konsolidasi. Konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Sedangkan dalam bentuk bidang bisnis, konsolidasi merupakan suatu peleburan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan. Sebagai contoh, dua buah perusahaan yang bergabung bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan nama yang baru, meskipun secara perusahaan baru tersebut mengambil alih aset, hak, dan kewajiban dari dua perusahaan yang bubar tersebut. Adapun tujuan dari konsolidasi adalah sebagai berikut. 1. Menyelamatkan aset perusahaan. 2. Memperkuat diri dengan bergabung dengan perusahaan lain. 3. Membentuk dan memperkuat pangsa pasar. 4. Memperbaharui kinerja perusahaan agar lebih menguntungkan. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 5. Mengurangi tingkat resiko persaingan usaha. 6. Memberikan jaminan pasokan, penjualan, dan distribusi. 7. Diverifikasi produk barang atau jasa. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis penggabungan badan usaha. Nah masih ada satu materi lagi nih yang akan kita pelajari di video kali ini, yaitu pengkhususan badan usaha. Nah, apa sih pengkhususan badan usaha itu? Pengkhususan badan usaha adalah kegiatan perusahaan yang mengkhususkan diri pada fase atau kegiatan tertentu dan kegiatan lainnya pada perusahaan lain. Pengkhususan perusahaan dapat dibagi menjadi spesialisasi dan diferensiasi. Spesialisasi yaitu perusahaan yang mengkhususkan diri pada kegiatan yang hanya menghasilkan satu produk saja. Contohnya seperti perusahaan yang hanya menghasilkan produk mie, atau dalam pelayanan jasa yaitu pelayanan transportasi udara. Yang kedua, diferensiasi, yaitu pengkhususan yang dilakukan perusahaan dalam fase produksi tertentu. Contoh seperti adanya perusahaan penanaman, perusahaan penggiling padi, perusahaan penjual beras, dan sebagainya. Nah, kesimpulan dari kerjasama dan penggabungan badan usaha adalah dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas skala usaha serta menyelamatkan badan usaha itu sendiri. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Kevin dan Ahsan Faradais dari Universitas Indah Prasta PGRI, kelas RH semester 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.